Halo Putri, Hai, aku boleh nanya nggak? boleh dong. Dari tahun 2016 ya, dan untuk sekarang berarti kurang lebih udah 6 tahun dong. Hai Sin, Hai. sendirian aja nih. Ya, lagi nungguin teman. Kalau gitu aku minta waktunya bentar ya. Iya, boleh. Aku tuh awalnya mikir kalau misalkan jurusan pendidikan kimia ya pastinya belajar kimia aja gitu dari awal sampai akhir monoton itu doang gitu. Waduh banyak banget. Jadi kayak ini benar-benar di luar dugaan aku karena kan awalnya aku mikir ya kalau aku prodi pendidikan kimia belajarnya kimia aja gitu kan. Tapi ternyata setelah 2 tahun aku belajar di prodi pendidikan kimia tuh banyak banget yang aku pelajari ya, nggak hanya secara soft skill tapi juga hard skill aku dibekali gitu. Nah kalau bicara tentang hard skill nggak hanya belajar kimia tapi ada biologi, fisika, kalkulus, jadi kayak secara holistis gitu khususnya yang berhubungan dengan sains gitu ya. Tapi nggak hanya itu, aku juga dibekali secara teologi, pedagogi karena kan diperlengkapi jadi guru Kristen kan, jadi harus ada skill mengajarnya juga gitu. Jadi intinya aku lihat secara holistis. Setelah saya pelajari nih ya, ternyata banyak hal yang sebelumnya saya tidak sadari ini berhubungan dengan kimia, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak misalkan yang paling sederhana aja nih kayak garam, cuka ataupun baking soda yang sebenarnya ini ketika kita pelajari itu sangat berhubungan dengan kimia. Dan yang kedua pastinya kimia ini tidak terlepas dari namanya praktikum atau eksperimen. Nah teman-teman, praktikum itu seru loh. Mengapa? Karena hal itu benar-benar diarahkan untuk bisa menganalisis, meneliti dan juga membuktikan kebenaran dari suatu teori. Jadi kalian bisa mengeksplorasi dan pengetahuan kalian itu bisa semakin bertumbuh, apalagi dengan melakukan praktik. Hai Kak. Oke, ilmu kimia itu ya terutama kita harus tahu semua ya. Kalau ilmu kimia itu dia penting banget dong. Karena pertama segala sesuatu yang ada di dunia ini, eksistensi yang ada di dunia ini sudah pasti berhubungan sama kimia. Contohnya misalnya casing HP ini dari plastik dia. Dari casing HP ini sendiri dia pasti tersusun dari partikel-partikel ataupun atom-atom yang hanya bisa dipelajari baik dari strukturnya, sifat-sifatnya ataupun kegunaannya melalui ilmu kimia. Selain itu, misalnya metabolisme dalam tubuh kita lihat aja sih fenomena yang paling dekat dari dalam tubuh kita begitu. Dimana misalnya kita waktu makan nasi sampai dia jadi energi, semua reaksi-reaksi di dalam itu kita pelajari dari ilmu kimia. Jadi mengapa kimia itu penting? Karena segala sesuatu bisa kita pelajari dan bisa kita ketahui, bahkan bisa kita jelasin lewat ilmu kimia. Mungkin itu sih. Ada Kak Joge. Kak Joge, Kak Joge. Oke, dari semua mata pelajaran, kakak tuh paling senang dengan mata pelajaran kimia. Nah, dan kenapa pilih prodi pendidikan kimia? Karena memang kakak mau jadi seorang guru yang bisa membagikan ilmu kimia yang notabene-nya itu kata-kata anak-anak SMA itu susah, ya. Tapi kakak pengen coba supaya bagaimana caranya supaya ilmu kimia dibagikan ke orang lain dengan mudah, menyenangkan, dan juga bisa dipahami. Kalau gebetan sih nggak ada ya, tapi kalau ditanya terinspirasi dari siapa untuk akhirnya mengambil pendidikan kimia, itu dari guru kakak sendiri ya. Jadi guru kakak yang pastinya juga guru kimia itu waktu SMA itu mengajarkan kimia itu dengan cara yang menyenangkan. Ya juga konsep-konsep yang susah untuk dijelaskan, tapi waktu dijelaskan oleh guru kakak sendiri mudah gitu. Pulang, wah kayaknya seru nih kalau semua sekolah punya guru kimia sekeren ini. Jadi mereka tidak mengeluh lagi kalau nanti belajar kimia. Nah, kakak pengen jadi seperti guru kakak itu. Jadi bisa mengajarkan kimia dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Jadi mereka tidak mengeluh lagi kalau masuk pelajaran.
sebenarnya ada banyak sih keuntungan atau kelebihan dari prodi pendidikan kimia di UPH ini. Tapi kalau disingkatkan, kakak bisa buat 3 poin gitu. Yang pertama, dosen-dosenku di pendidikan kimia itu sangat ramah, lalu juga asik ketika mengajar. Jadi kita yang ketika masih kesulitan untuk memahami beberapa konsep, ya, jadi masih bisa dibantu. Jadi masih tetap membantu kita walaupun kita mungkin waktu saat SMA masih kesulitan untuk dasar-dasar kimianya gitu. Yang kedua, pengajaran yang diberikan itu nggak cuma sekadar teori ya, jadi nggak cuma belajar kimianya saja, tapi bagaimana cara, misalkan nanti ya kita jadi seorang guru kimia yang mengharuskan praktikum, jadi kita juga belajar praktikum baik secara fisik langsung di laboratorium maupun secara virtual. Jadi pembelajarannya dibuat semenyenangkan mungkin gitu, kita belajar mulai dari basicnya terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, komunitas dari prodi pendidikan kimia itu sendiri sih. Jadi kakak tingkatnya, adik-adik tingkatnya itu sangat ramah dan juga sangat menyenangkan. Jadi kita tidak perlu khawatir apabila kita merasa sendiri, karena baik teman kelas maupun tingkat kakak tingkat semua saling membantu gitu, supaya kita tidak berjuang sendiri ketika belajar di prodi pendidikan kimia UPH. Halo. Kalau pengalaman menarik dari kakak sendiri sih itu kebersamaan antara mahasiswa prodi gitu, khususnya teman kelas gitu, dimana kayak saling mendukung dan saling membangun lah untuk semakin bertumbuh, dan juga kayak saling mempersiapkan diri lah untuk bisa menjadi seorang guru gitu. Terus selanjutnya itu praktikumnya sih, dimana praktikum yang dilakukan itu kayak benar-benar seru gitu, dan antara teman kelompok itu juga saling kayak bekerja sama gitu kan. Meskipun kayak kakak sendiri praktikumnya kan online ya karena pandemi, akan tetapi ya dosen-dosennya tetap mampu gitu memperlengkapi kita untuk bisa melakukan praktikum di daerah kita masing-masing gitu. Terus yang gak kalah menarik sih, kalau kalian pengen tahu, cek aja di GHMP. Kak Imi. Halo. Aku boleh nanya nggak nih Kak? Boleh. Apa itu? Wah, pertanyaannya bagus banget ya. Menurut aku, kuliah di TISI khususnya di prodi pendidikan kimia cukup sulit ya. Tapi jangan khawatir, karena prodi pendidikan kimia menyediakan salah satunya support system, yaitu tutorial, di mana kita bisa difasilitasi dan dibantu dalam belajar, khususnya mata kuliah konten yang sedang kita hadapi dan juga yang akan kita hadapi ke depannya. Dan juga dosen-dosen kimia itu sangat baik dan ramah loh. Jadi kita bebas nih berkonsultasi, dan juga mungkin kita mau tanya-tanya mengenai mata kuliah yang masih kita bingungkan dengan dosen pengampu mata kuliah tersebut. Jadi jangan takut masuk prodi pendidikan kimia. Belajar kimia itu asik loh.